Indonesia nyaris ke final, tapi semua harapan itu hancur dalam waktu kurang dari setengah jam. Apa yang sebenarnya terjadi di Thailand Open 2025? Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu menyajikan update terkini seputar dunia bulu tangkis, dari lapangan lokal sampai internasional. Kali ini kita bakal bahas kabar panas dari turnamen Thailand Open 2025 yang baru saja menyajikan babak semifinal. Sayangnya, kabar ini tidak membawa senyum bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia. Wakil-wakil merah putih harus angkat koper lebih awal. Yuk, kita kupas tuntas bagaimana perjuangan mereka di ajang ini. Hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, menjadi momen yang mengecewakan bagi bulu tangkis Indonesia. Di Nimi Butter Stadium, Bangkok, dua pasangan terakhir Indonesia harus rela mengakhiri perjalanan mereka di babak semifinal. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang dikenal sebagai ganda putra andalan dan unggulan utama, tumbang di tangan pasangan muda Denmark, William Krieger Bowie dan Christian Faust Kjaer. Skor akhir pertandingan sungguh mencolok, yakni 13-21 dan 12-21. Di game pertama, Fajar dan Rian tampak kesulitan menghadapi pola permainan cepat dari lawan mereka. Bahkan, mereka sempat tertinggal tanpa poin di awal pertandingan, dengan skor 0-8. Jelas bukan awal yang diharapkan dari pasangan sekelas Fajar dan Rian. Memasuki interval game pertama, mereka tertinggal 7-11. Harapan untuk bangkit setelah jeda pun sirna, karena permainan William dan Christian justru makin solid. Mereka mengunci game pertama dengan kemenangan meyakinkan. Berlanjut ke game kedua, sempat muncul harapan ketika Fajar dan Rian memimpin dengan skor 5-1. Tapi seperti mimpi yang sekejap berlalu, pasangan Denmark langsung membalikkan keadaan. Mereka memimpin 11-10 di interval dan tak pernah memberi ruang untuk Fajar dan Rian mengejar. Dengan serangan cepat yang konsisten, William dan Christian mengamankan kemenangan dan tiket ke final, sementara Fajar dan Rian harus menelan kekecewaan. Tapi tunggu dulu, cerita belum selesai. Wakil Indonesia lainnya, pasangan ganda campuran Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah, juga mengalami nasib serupa. Mereka menghadapi unggulan kedua asal Tiongkok, Feng Yanzhe dan Huang Dongping. Meski sempat memberikan perlawanan, Amri dan Nita harus mengakui keunggulan lawan mereka dengan skor 18-21 dan 13-21. Game pertama memperlihatkan usaha keras dari Amri dan Nita untuk menekan lawan. Namun, Feng dan Huang tampil begitu tenang dan efektif dalam setiap pukulan mereka. Setiap kesalahan kecil langsung dimanfaatkan pasangan Tiongkok ini menjadi poin. Begitu juga di game kedua, saat Amri dan Nita mencoba untuk bangkit, pengalaman dan ketenangan Feng dan Huang membuat mereka terus menjaga jarak dan menyudahi pertandingan tanpa drama. Dengan hasil ini, tamatlah perjuangan wakil-wakil Indonesia di Thailand Open 2025. Tidak ada satupun yang berhasil melangkah ke partai puncak. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi besar bagi PBSI dan tim pelatih. Apalagi dengan target-target besar yang menanti di turnamen-turnamen berikutnya seperti Indonesia Open dan Olimpiade Paris 2024 yang tinggal menghitung minggu. Performa Fajar dan Rian dalam beberapa turnamen terakhir memang belum stabil. Mereka sempat menunjukkan grafik naik, namun ketidakkonsistenan membuat langkah mereka terhenti lebih cepat di sejumlah turnamen penting. Hal yang sama juga berlaku untuk Amri dan Nita yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun masih perlu banyak jam terbang dan mental bertanding yang lebih kokoh untuk menghadapi pasangan-pasangan papan atas dunia. Meski hasil di Thailand Open ini tidak menggembirakan, bukan berarti segalanya berakhir. Masih ada banyak turnamen penting yang menunggu di depan mata. Dukung terus perjuangan para atlet Indonesia. Mereka butuh semangat dari kita semua agar bisa kembali bangkit dan membawa pulang gelar-gelar bergengsi ke tanah air. Itu dia ulasan lengkap hasil Thailand Open 2025 dari catatan badminton. Walaupun hasilnya pahit, tapi perjalanan masih panjang dan harapan tetap menyala. Yuk, jangan lupa untuk terus dukung atlet-atlet kita dengan cara paling simpel. Like video ini, subscribe channel Catatan Badminton, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kabar-kabar seru lainnya dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat, Indonesia! Apa yang sebenarnya terjadi di balik mundurnya Gregoria dan Fikri Daniel? Kenapa mereka absen di turnamen sebesar ini? Dan siapa yang muncul sebagai harapan baru Indonesia? Halo, para pecinta bulu tangkis. Selamat datang kembali di Catatan Badminton, tempat kamu mendapatkan update terkini, tajam, dan atraktif seputar dunia bulu tangkis Indonesia dan internasional. Hari ini, kita akan membahas kabar yang cukup mengejutkan sekaligus membawa harapan baru dari skuad Merah Putih. Jangan lupa klik like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan info-info panas lainnya. Langsung saja kita mulai. Berita kurang menggembirakan datang dari lapangan bulu tangkis Indonesia. Dua andalan utama kita, Gregoria Mariska Tunjung dari sektor tunggal putri, serta pasangan ganda putra Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, resmi mundur dari dua turnamen penting tahun ini, Singapore Open dan Indonesia Open 2025. Ya, kamu nggak salah dengar. Turnamen BWF level Super 750 dan Super 1000 yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta bulu tangkis, tahun ini harus berjalan tanpa kehadiran tiga pemain andalan kita tersebut. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, melalui rilis resmi pada hari Jumat, 16 Mei 2025. Kita mulai dari Gregoria Mariska Tunjung, atau yang akrab disapa Georgie. Pebulu tangkis putri yang meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024 ini ternyata masih belum pulih sepenuhnya dari gangguan vertigo yang menyerangnya sejak akhir April lalu. Tepatnya menjelang kejuaraan beregu campuran Piala Sudirman 2025 di Xiamen, Cina. Menurut Eng Hian, Gregoria belum siap 100% untuk kembali ke lapangan karena proses pemulihannya belum tuntas. Persiapannya pun tidak maksimal. Oleh karena itu, demi kesehatan dan performa jangka panjang, PBSI memutuskan untuk menarik keikutsertaannya di Singapore Open dan Indonesia Open tahun ini. Sebelumnya, Gregoria juga sudah absen di Piala Sudirman dan posisinya digantikan oleh Esther Nurumi Triwardoyo. Lanjut ke sektor ganda putra, kabar mundurnya pasangan Fikri dan Daniel juga cukup mengguncang. Pasalnya, Daniel Martin mengalami cedera cukup serius pada bagian lutut kirinya. Cedera ini terjadi saat laga pamungkas fase grup Piala Sudirman melawan pasangan Denmark, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen, yang berlangsung pada hari Kamis, 1 Mei 2025. Meski Daniel masih mampu menyelesaikan pertandingan dan bahkan menang 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-18, kondisi fisiknya memburuk usai laga. Setelah kembali ke Indonesia, Daniel menjalani pemeriksaan MRI dan hasilnya menunjukkan adanya cedera tulang rawan di lutut kiri. Waktu pemulihan diperkirakan memakan waktu antara 1 hingga 3 bulan. Akibatnya, PBSI pun menarik keikutsertaan pasangan ini dari dua turnamen besar tersebut. Namun tenang, bukan catatan badminton namanya kalau cuma bawa kabar buruk. Ada angin segar yang cukup bikin semangat naik lagi. Di tengah absennya Gregoria dan Fikri Daniel, PBSI mengumumkan bahwa Leo Rolicarnando siap comeback ke lapangan. Kabar yang satu ini pasti bikin para penggemar senyum lagi. Leo yang sebelumnya absen dari Piala Sudirman akibat cedera ligamen lutut kiri, kini sudah dinyatakan siap tampil. Cedera tersebut ia alami saat semifinal Badminton Asia Championships 2025 pada awal April lalu. Tapi kabar baiknya, Leo sudah pulih dan siap berduet kembali bersama partner setianya, Bagas Maulana. Pasangan Leo dan Bagas akan kembali jadi tumpuan di sektor ganda putra, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fikri dan Daniel. PBSI berharap duet ini bisa tampil maksimal di Singapore Open dan Indonesia Open. Mengingat keduanya pernah membawa pulang gelar All England 2022, tentu ekspektasi terhadap mereka cukup tinggi. Yang menarik, ini jadi momen comeback Leo yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan cuma oleh PBSI, tapi juga oleh para fans bulu tangkis Indonesia yang kangen melihat aksi kombinasi smash keras dan pertahanan solid dari duet Leo Bagas. Melihat situasi ini, kita bisa ambil hikmah bahwa dunia olahraga, khususnya bulu tangkis, memang penuh kejutan. Ada kalanya kabar cedera dan absennya pemain membuat kita kecewa, tapi di saat yang sama, selalu ada peluang dan kesempatan bagi pemain lain untuk bersinar. Dalam kasus ini, kembalinya Leo bisa menjadi titik balik bagi sektor ganda putra, untuk terus menjaga eksistensi di pentas dunia. Jadi, buat kamu para penonton setia catatan badminton, mari kita dukung para atlet Indonesia apapun keadaannya. Baik saat mereka di podium juara, maupun saat mereka berjuang melawan cedera. Kita doakan agar Gregoria dan Daniel bisa segera pulih dan kembali ke lapangan dengan performa terbaik. Dan tentu saja, kita harapkan Leo dan Bagas bisa tampil mengejutkan dan membawa pulang hasil terbaik di dua turnamen besar yang akan datang. Oke, itu dia update panas dari dunia bulu tangkis Indonesia hari ini. Gimana menurut kamu? Apakah comeback Leo Bagas bakal jadi kejutan manis untuk merah putih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe ke channel Catatan Badminton. Karena di sini kamu akan terus dapat kabar terbaru, terpanas, dan tentunya terpercaya seputar bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, dan salam smash, raket dan shuttlecock bulu tangkis.